Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nabila, NIM 200304129. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS pengantar manajemen. Materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen dan organisasi. Konsep dasar manajemen dan organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Griffin 2002. Sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Erni dan Kurniawan 2005. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi profit. Yang kedua, organisasi non-profit atau nirlaba. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota, organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. James A. F. Stoner. Manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Definisi menurut Mary Parker Follett. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya organisasi. Fungsi-fungsi manajemen: planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating pengarahan dan pengimplementasian, controlling atau pengawasan dan pengendalian. Fungsi operasional dalam manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana SDM yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang ada, intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi, produksi, hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dalam kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Materi yang kedua yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Erni dan Kurniawan tahun 2005. Keahlian-keahlian manajer atau managerial skills. Keahlian teknik atau technical skills, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills, keahlian konseptual atau conceptual skills,
keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills, keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill, manajemen seni atau sains. Manajemen sebagai seni, pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman umumnya yang memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Manajemen sebagai sains, pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tanggung jawab dan etika manajemen. Tanggung jawab dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Griffin. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai atau valus sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memandang harus diperhatikan dan dijalankan. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Yang keempat yaitu perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan, proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran, suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik. Pencapaian yang dapat diukur. Arti penting sasaran dan rencana. Arti penting sasaran. Sasaran memberikan arah, sasaran memfokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita, sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Arti penting perencanaan. Tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan seorang dan sumber daya secara efektif. Bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Fungsi atau manfaat dari perencanaan. Pengarahan organisasi, minimalisasi ketidakpastian, penetapan standar dalam pengawasan kualitas,
minimalisasi inefisiensi sumber daya. Jenis-jenis tujuan berdasarkan jumlah, tujuan tunggal atau single goals, dan tujuan yang banyak atau multiple goals. Berdasarkan kejelasan, tujuan yang dinyatakan atau state goals, dan tujuan yang aktual atau nyata atau real goals. Berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, tujuan strategis, strategic goals, tujuan taktis, tactic goals, dan tujuan operasional atau operational goals. Jenis-jenis rencana berdasarkan keluasaan dan waktu pencapaian, rencana strategi atau jangka panjang, rencana taktis atau jangka menengah, dan rencana operasional atau jangka pendek. Berdasarkan kejelasan, rencana spesifik atau specific plans, rencana direktif atau directive plans. Berdasarkan frekuensi penggunaan, rencana sekali pakai atau single use plans, dan rencana yang dipergunakan secara terus-menerus atau standing plans. Yang kelima yaitu mendirikan dan memperbarui organisasi. Mendirikan dan memperbaharui organisasi. Kewirausahaan atau entrepreneur, seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Manfaat kewirausahaan, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru, perubahan pasar. Memperbaiki organisasi. Petersens membedakan dua macam pengalaman organisasi, yaitu pengalaman adaptif dalam organisasi, yaitu mengimbangi perubahan, pengalaman generatif, yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara anggota organisasi. Konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Petersens dan James Bryan Quinn menggunakan teknik simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpul ganda adalah pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Pengalaman simpul ganda mengakui bahwa pekerjaan yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik daripada manajemen. Tipe pengalaman ini dapat mendorong kerja kelompok yang lebih banyak dan organisasi yang lebih efektif. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Proses manajemen SDM, Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Personal Procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Personal Development, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Personal Maintenance, memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Personal Utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualitas sumber daya manusia yang diperlukan sebagai organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah pertama, representasi dan refleksi dan rencana strategis perusahaan. Yang kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, melakukan tindakan inisiatif. Yang kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan.